Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025. Hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema kelahiran Yohanes Pembaptis. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 13 sampai dengan 15. Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai dengan 26. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 1 ayat 76, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dan hari Senin tanggal 24 Juni 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang tinggal di sekitarnya mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Sahabat Kuntum yang terkasih, baiklah mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80 hanya ada pada Injil Lukas. Ayat 80 merupakan ayat penutup dari Injil Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 80, yaitu nyanyian pujian Zakaria. Sahabat Kuntum yang terkasih, di setiap tanggal 24 Juni seperti pada hari ini, kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, di mana Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes, yang berarti Allah berbelas kasih. Pengalaman iman Zakaria dan Elisabet menunjukkan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak lupa kepada umatnya, terlebih kepada mereka yang meyakini bahwa Dia berbelas kasih. Dalam bacaan kedua yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai dengan 26,
Dan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80, terlihat betapa Yohanes Pembaptis berperan penting dalam perjalanan sejarah keselamatan umat Allah Tritunggal Maha Kudus. Yohanes Pembaptis menyadari dengan baik perannya untuk menyerukan pertobatan bagi Israel agar mereka layak menyambut kedatangan Mesias, dan juga mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan. Kelahiran Yohanes Pembaptis didahului oleh tanda-tanda unik dan peristiwa-peristiwa mistik yang dilakukan Allah Bapa kepada pasangan Zakaria dan Elisabet. Berbagai peristiwa tersebut membuka mata kita juga untuk melihat betapa pentingnya Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh umat Allah Tritunggal Maha Kudus dan hubungan antara Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan Israel. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui Yohanes Pembaptis mau ditegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sosok yang dijanjikan Allah Bapa bagi bangsa Israel dan kita semua yang percaya kepadanya. Sama seperti Allah Tritunggal Maha Kudus yang selalu menyertai Yohanes Pembaptis, demikian juga Dia selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, sebagaimana disampaikan sendiri oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius 28 ayat 20. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi dan salam.